Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 mata kuliah media pembelajaran IPS dari jurusan Pendidikan IPS angkatan 2020 kelas A. Adapun anggota dari kelompok 9 yaitu ada Erna Sofiana, Rizka Dwi Aprilianingsih, Muhammad Ilham Zainul Abidin, dan Eka Aprilianingrum. Dalam video ini, kami akan membuat media pembelajaran asinkron dengan mengkombinasikan beberapa platform media diantaranya Strikingly, Powtoon, dan Google Formulir. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Langkah-langkah merancang media pembelajaran menggunakan MyStrikingly. Yang pertama yaitu kalian harus sign up untuk mendapatkan akun gratis. Yang kedua, setelah sign up, kalian akan dibawa menuju halaman untuk memilih template buat website kalian di mana kalian dapat melihat berbagai macam contoh template untuk website kalian. Yang pertama yaitu pilih satu yang kalian paling suka dan cocok untuk website kalian. Lalu klik Start Editing ketika kalian sudah memulai editing. Semua perubahan yang kalian lakukan akan tersimpan secara otomatis. Kalian juga bisa mengklik save yang terletak pada kiri atas halaman website. Kemudian, kalian dapat mengedit sekreativitas sampai pembuatan website selesai. Langkah-langkah merancang media pembelajaran Powtoon. Yang pertama yaitu kalian dapat masuk ke browser, kemudian ketik Powtoon di kolom search engine, lalu pilih yang www.powtoon.com. Yang kedua, setelah muncul halaman awal Powtoon, pilih sign up apabila belum mempunyai akun, sedangkan yang sudah mempunyai akun pilih login. Yang ketiga, setelah berhasil masuk ke web Powtoon, dapat langsung memilih template yang free dan cocok dengan video animasi yang akan dibuat. Dan yang terakhir, setelah ada tampilan template Powtoon untuk pembuatan presentasi, lalu kalian dapat mengedit video presentasi sampai finish. Langkah-langkah merancang media pembelajaran menggunakan Google Formulir. Yang pertama yaitu kalian harus membuka Google Formulir dalam situs forms.google.com. Yang kedua, klik bagian blank dengan simbol plus. Yang ketiga, formulir baru akan terbuka. Yang keempat, tambahkan judul dan deskripsi formulir. Yang kelima, selanjutnya pengguna dapat menambahkan pertanyaan. Yang keenam, pilih beberapa jenis jawaban yang disediakan. Opsinya antara lain tulisan, pilihan ganda, kotak centang, skala linear, dan sebagainya. Yang ketujuh, jika sudah selesai, klik tombol send pada bagian kanan atas untuk mendapatkan tautan. Yang kedelapan, Google Formulir selesai dibuat, tautan dapat dibagikan untuk mendapatkan respon. Setelah media penyampaian materi dengan Powtoon dan kuis Google Formulir dibuat, maka kita tinggal mengaitkan dengan web Strikingly yang telah kita buat. Setelah berhasil mengkombinasikan tiga platform tersebut, berikut ini langkah-langkah menggunakan web tersebut untuk pembelajaran. Langkah awal, kalian dapat masuk ke browser atau Chrome, lalu search belajar.ips.mystrikingly.com. Lalu tampilan awal akan muncul deskripsi materi mengenai interaksi sosial. Ada opsi modul pembelajaran, video pembelajaran, dan latihan. Jika kalian ingin membuka dan mendownload handout, melihat video pembelajaran, dan membuka link soal, kalian dapat mengklik tombol start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 mata kuliah media pembelajaran IPS dari kelas A angkatan 2020 akan menjelaskan materi mengenai interaksi sosial dan lembaga sosial. Adapun subbab yang pertama yaitu interaksi sosial menjelaskan mengenai pengertian interaksi sosial, syarat terjadinya interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial, dan bentuk dari interaksi sosial. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian interaksi sosial. Apa sih itu interaksi sosial?
Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Adapun faktor terjadinya interaksi sosial. 1. Faktor imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Yang kedua yaitu faktor sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang. Yang ketiga yaitu faktor identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Dan yang keempat yaitu faktor simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan dan dialami atau diderita oleh orang lain. Lalu yang kedua, syarat terjadinya interaksi sosial. Kontak dan komunikasi menjadi syarat yang penting bagi terwujudnya interaksi sosial. Misalnya, kita bertemu dengan orang Inggris, lalu berjabat tangan. Orang Inggris berbicara dengan bahasa Inggris, dan kita bicara dengan bahasa Indonesia. Untuk itu, agar terjadi kontak dan komunikasi yang baik, kita harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Itu sangat penting bagi terjadinya interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari seorang atau biasanya 2 atau lebih. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang telah disepakati. Dan yang keempat, adanya suatu tujuan yang akan dicapai. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada beberapa bentuk interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat, yaitu ada yang bersifat asosiatif dan disosiatif. Yang pertama, proses-proses yang asosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Yang pertama, kerjasama. Kerjasama yaitu suatu usaha bersama untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama, atau sering disebut dengan gotong royong. Contohnya, kerjasama membersihkan selokan. Yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi yaitu usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan dan mencapai kestabilan tanpa menghancurkan pihak lawan. Dalam pelaksanaannya, akomodasi memiliki beberapa bentuk, yaitu koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Contoh akomodasi adalah penyelesaian yang bersengketa melalui pihak ketiga atau mediasi. Yang ketiga ada asimilasi. Asimilasi merupakan cara-cara bersikap dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat terjadi melalui beberapa cara, antara lain adanya sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta perkawinan campur. Contohnya, musik dangdut yang berasal dari pengaruh musik India dan musik Melayu. Percampuran musik India dengan Melayu yang menghasilkan musik dangdut merupakan contoh dari asimilasi. Yang selanjutnya, proses-proses yang bersifat disosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Yang pertama, kompetisi atau persaingan, yaitu suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya, gelar juara, kesuksesan, sebuah piala, dan hadiah. Untuk mendapatkannya, seseorang harus bersaing satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada kontravensi, yaitu sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan yang ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan. Contohnya, OSIS di sekolahmu mempunyai suatu rencana, tetapi kelasmu kurang setuju terhadap rencana tersebut, sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci, namun masih disembunyikan. Yang ketiga,
ada pertentangan atau konflik, yaitu suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Contohnya konflik yang terjadi antara buruh dan majikannya. Pembahasan yang kedua adalah pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama, sehingga melahirkan lembaga untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia. Suatu lembaga terbentuk akibat dari berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan melalui interaksi sosial. Manusia mempunyai kebutuhan yang bermacam-macam dan lembaga sosial yang memenuhi kebutuhan individu pada masyarakat. Contohnya saja, manusia membutuhkan pendidikan sehingga diatur pada lembaga pendidikan. Manusia membutuhkan nafkah atau penghasilan diatur dalam lembaga ekonomi. Interaksi sosial berpengaruh besar terhadap terbentuknya lembaga sosial masyarakat yang bersangkutan. Melalui interaksi sosial, manusia saling bekerja sama, menghargai, menghormati, hidup rukun, dan gotong royong. Sikap-sikap tersebut mampu menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya pada gambar di bawah ini. Gambar yang pertama yaitu kebutuhan akan makan memerlukan bantuan orang lain. Gambar yang kedua yaitu pedagang beras untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dari gambar di atas, dapat kita simpulkan bahwa antara manusia yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan melalui interaksi sosial dan lembaga sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia mempunyai banyak kebutuhan, baik dilihat dari ragam maupun jumlahnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia membutuhkan lembaga sosial sebagai tempat pemenuhan kebutuhannya. Lembaga sosial adalah lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Fungsi lembaga sosial ada 3. Yang pertama, memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau kontrol sosial. Jenis lembaga sosial ada 5. Yang pertama, lembaga keluarga. Yang kedua, lembaga agama. Yang ketiga, lembaga ekonomi. Yang keempat, ada lembaga pendidikan. Yang kelima, lembaga politik. Fungsi dari lembaga keluarga yang pertama yaitu fungsi proteksi. Yang kedua, fungsi proteksi atau perlindungan. Yang ketiga, fungsi ekonomi. Lalu yang keempat, fungsi sosialisasi. Yang kelima, fungsi afeksi. Dan yang terakhir, fungsi pemberian status. Selanjutnya ada lembaga agama dan fungsinya. Yang pertama, sebagai pedoman hidup bagi manusia baik dalam kehidupan, sebagai pribadi dalam hubungan dengan Tuhan, dalam hubungannya dengan manusia lain, dan hubungan dengan alam sekitar. Yang kedua, sumber kebenaran. Lalu fungsi yang ketiga, pengatur tata cara hubungan manusia dan manusia dengan Tuhannya. Yang keempat, tuntunan prinsip benar dan salah untuk menghindari perilaku menyimpang seperti membunuh, mencuri, berjudi, dan sebagainya. Yang kelima, pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan di dalam agama diwajibkan berbuat baik terhadap sesama. Selanjutnya yaitu lembaga sosial yang ketiga, yaitu lembaga ekonomi. Fungsi lembaga ekonomi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberi pedoman untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. Yang ketiga, memberikan pedoman tentang harga jual beli barang. Lalu yang keempat, memberikan pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Yang kelima, memberikan pedoman tentang cara pengupahan. Yang keenam, memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Lalu yang ketujuh, memberikan identitas bagi masyarakat. Yang selanjutnya yaitu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan mempunyai
dua fungsi, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest adalah fungsi yang tercantum dalam kurikulum sekolah. Menurut Horton and Hood dalam Kamanto Sunarto 2004, fungsi manifest lembaga pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan masyarakat. Yang keempat, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Lalu, fungsi laten atau fungsi yang tidak disadari dari lembaga pendidikan antara lain: yang pertama, mengurangi pengendalian orang tua. Yang kedua, mempertahankan sistem kelas sosial. Yang ketiga, memperpanjang masa remaja. Yang terakhir yaitu lembaga politik. Secara fundamental, lembaga politik berfungsi untuk mengatur dan membatasi setiap aktivitas politik dalam masyarakat. Fungsi lembaga politik dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memelihara ketertiban di dalam negeri. Lembaga politik memiliki fungsi untuk memelihara ketertiban di dalam masyarakat dengan menggunakan wewenang yang dimilikinya, baik secara persuasif maupun cara koersif. Yang kedua yaitu mengusahakan kesejahteraan umum. Lembaga politik memiliki fungsi untuk merencanakan dan melaksanakan pelayanan-pelayanan sosial serta mengusahakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Contohnya pengadaan dan distribusi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Sekian, itu tadi adalah pemaparan materi yang kami tuangkan melalui aplikasi Powtoon dari kelompok 9. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah wawasan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon. Sekian pemaparan langkah-langkah pembuatan media pembelajaran berbasis MyStrikingly, Powtoon, dan Google Formulir. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.